Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini dalam perayaan Natal keluarga besar kantor sinode tertulis dari Lukas 2 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita isinya secara utuh. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mau bercerita satu kejadian tentang baris berbaris dari prajurit atau tentara yang baru saja masuk menjadi tentara. Dan komandannya membariskan mereka, siap, gerak. Mereka bersiap. Lalu hadap kanan, hadap kiri. Bagaimana caranya ya hadap kanan, hadap kiri? Hadap kanan, gerak, hadap kanan. Tapi sebagai tentara yang masih baru, mereka gentar, sama seperti saya sekarang sedang gentar. Mereka gentar, takut apalah yang akan terjadi ini. Karena kami masih baru, kami tidak tahu dalam benak mereka. Lalu hadap kiri, gerak. Mereka melaksanakannya. Lalu mereka berbaris. Hadap kanan, gerak. Semua ini memulak-ulak. Lalu mereka hadap depan begitu ya, karena sudah hadap kanan, hadap kiri lagi. Mereka hadap depan. Komandan menguji mereka. Komandan menguji mereka mengatakan demikian. Saya akan buat 3 pertanyaan dan dijawab dengan baik. Apalah pertanyaannya ini? Yang pertama, berapa umurmu sekarang? Jawabannya 20 tahun, komandan. Sudah berapa lama jadi tentara? 3 minggu, komandan. Mana lebih penting, makan atau bekerja? Duanya, komandan. Jawabannya 20 tahun, 3 minggu, dan duanya. Sepertinya masih normal kita ini ya, belum ngantuk ya. Iya. Jadi 20 tahun, 3 minggu, dan duanya. Dan mereka menghafalnya supaya tidak salah. Kalau tidak bisa kena tendang, gitu kan? 20 tahun, komandan. 3 minggu, komandan. Duanya, komandan. 20 tahun, komandan. 3 minggu, komandan. Duanya, komandan. Mereka ada kira-kira beberapa orang. Pertama masih bagus karena dia masih daya ingatnya masih kuat. Berapa umurmu? 20 tahun, komandan. Sudah berapa lama jadi tentara? 3 minggu, komandan. Mana lebih penting, makan atau bekerja? Duanya, komandan. Sampai panjang masih betul. Oh, oke. Ternyata mereka pintar-pintar. Saking takutnya, ada prajurit agak di tengah. Komandan bilang begini, sudah berapa lama jadi tentara? 20 tahun, komandan. Berapa umurmu? 3 minggu, komandan. Neriti luar wow. Pasti 3 minggu. Boy, jangan-jangan di sana ini. 3 minggu, komandan. Saking takutnya dia. Isi dulu ritik. Aw mana kok? Buat siapa, komandan? Bapak Ibu saudara sekalian, saya hanya mengilustrasikan, menggambarkan sebuah cerita ini supaya tidak hanya menghafal, tetapi menghayati setiap perkara, setiap pertanyaan
Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak perlu terpaksa sekali menghafal. Dan alari mangapil asa sitong sudah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi bukan karena menghafal maka semuanya menjadi benar. Kekristenan, teologi Kristen tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan juga bukan untuk dihafal. Tapi kemuliaan Tuhan harus dimengerti, harus direnungkan. Karya Tuhan dalam hidup ini tidak untuk dihafal. Kalau menghafal gampang saja. Kita menghafal pengakuan iman rasuli, hafal toh? Semua orang hafal. Tapi bagaimana dia mengimaninya dan menghidupinya, itu yang terpenting. Aku percaya kalau hanya sekedar menghafal, anak sekolah minggu pedi moto do menghafal. Jangan-jangan jago anak sekolah minggu menghafal pengakuan iman rasuli rupanya. Sekali lagi, keberimanan kita bukan soal hafal menghafal. Dan kelahiran Yesus juga begitu. Khususnya pada hari ini kita merayakan perayaan Natal. Sebenarnya sudah semua kita ini menghafal apa yang terjadi saat Yesus lahir. Sudah semua menghafal apa yang terjadi saat bala tentara mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Semua orang sudah hafal itu. Kita yang hadir di sini khususnya orang-orang yang sudah dewasa. Tapi mari merenung apa yang mau disampaikan lewat firman ini bagi kita dan kita menghidupinya. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, barangkali yang hadir di sini pun bukan ini kali pertama mendengarkan khotbah ini. Atau bahkan ada beberapa di antara kami pendeta yang sudah beberapa kali mengkhotbahkan ini. Tapi terus terang saya baru ini. Sesuai dengan tema PGI dan KWI baru ini. Saya sangat bergumul apa maksud dari firman ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, itu yang menjadi tema PGI dan KWI tahun ini. Dan itu adalah sebuah kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh tentara kepada para gembala. Para gembala yang bertugas menjaga kawanan-kawanan domba. Tetapi hari ini kita sedang diingatkan bahwa para gembala lah yang menjadi sosok yang pertama sekali menerima pesan ilahi tentang domba agung yang akan disembelih itu. Menjadi sosok yang pertama sekali menerima pesan ilahi tentang domba agung yang akan menghapus seluruh dosa manusia. Luar biasa Amang Inang. Orang yang dianggap tidak penting pada waktu itu, orang yang tidak begitu mendapat perhatian, menjadi orang yang penting. Ini mengingatkan kita bahwa jangan pernah menganggap remeh apapun itu. Jangan pernah menganggap remeh orang kecil seperti saya, gitu ya. Karena saya termasuk kecil di kalangan pendeta-pendeta. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kawanan bala tentara surgawi sedang memberitakan kesukaan besar, sebuah sukacita besar Bapak Ibu Saudara sekalian.
bagi dunia. Kesukaan besar bagi dunia. Dan terus terang, ketika saya mempersiapkan ini, saya berusaha untuk masuk ke dalam adegan itu. Adegan peristiwa di mana bala tentara datang, sejumlah bala tentara. Kenapa saya katakan saya berusaha masuk dalam adegan peristiwa itu? Saya membayangkan sungguh dia nama biarniaka parmahani ditikinaro bala tentara atau sejumlah bala tentara. Karena sebelumnya malaikat sudah datang. Satu orang malaikat sudah datang sebelumnya. Tapi datang lagi begitu banyak. Yang pertama malaikat itu datang dengan mengatakan bahwa akan ada kesukaan besar di seluruh dunia. Lalu datang lagi sekumpulan atau sejumlah bala tentara mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Tapi walaupun demikian Amanginang, dengan ketakutan mereka, saya percaya bahwa mereka benar-benar didekat oleh Allah, benar-benar diberi anugerah dari Allah untuk boleh percaya. Karena apa? Karena katanya dalam firman Tuhan, mereka cepat-cepat berangkat menemui Yusuf dan Maria. Dan mereka melihat bayi terbungkus dengan kain di dalam palungan. Ada hati yang penasaran tentang juru selamat yang sudah diberitakan oleh malaikat itu. Harusnya kita sebagai orang Kristen pun demikian. Ada jiwa yang ingin tahu tentang Yesus Kristus. Ada jiwa yang ingin melihat Yesus Kristus. Ada jiwa yang ingin hidup bersama dengan Kristus. Bukan hanya sekedar melihat. Ada banyak orang yang melihat Yesus ya saat pelayanan Yesus, tapi tidak percaya. Tapi bagi kita orang percaya, mari ada kerinduan hidup bersama dengan Kristus. Hidup bersama dengan Yesus sehingga setiap pergumulan kita bisa kita tanggung bersama dengan Dia. Amin. Harus hidup bersama, harus tinggal bersama Dia, harus tinggal bersamanya, dan Yesus tinggal di dalam kita. Kalau hanya sekedar tahu, maka itu tidak akan memberi manfaat bagi kita. Tapi kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Kita bersahabat dengan Dia sekali lagi supaya kita tahu dan menikmati hubungan itu. Sehingga setiap pergumulan yang kita rasakan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bisa kita lampaui. Barangkali sebagian besar di antara kita tahu bahwa begitu beratnya seorang pasien cuci darah. Saya kira ini sekaligus saya bersaksi untuk kita semua. Bulan 3 ini saya menjadi pasien gagal ginjal kronis dan harus mengikuti terapi cuci darah 10 tahun. Dan sebelum kesini tadi luar biasa pertolongan Tuhan menurut saya. Maka saya berharap dan saya percaya bahwa saya tinggal dengan Tuhan. Harusnya, dan itu harus saya imani. Sebelum kesini saya cuci darah di rumah sakit Pita Insani dan luar biasanya mesin saya rusak. Mesin saya rusak, mesin cuci darah. Saya sampai di sana tengah 8 dan masuknya akhirnya jam 10 kurang seperempat. Saya hitung-hitung 5 jam kemudian itu udah tengah 3. Dengan sekaligus persiapan pulang begitu ya, menutup. Saya hitung-hitung tengah 3. Perjalanan dari Pita Insani ke rumah dan dari rumah ke sini. Aduh, bisa kacau ini. Padahal saya minta jam 3 tepat ya, saya bilang.
bisa hancur ini. Lalu saya berdoa, Tuhan, gimana caranya ini? Yuk, bantu yuk, saya bilang. Gimana caranya ini? Lalu Amang Inang yang luar biasanya, yang biasanya saya bilang 5 jam ke depan itu sampai tengah 3, biasanya mesin itu tidak lancar-lancar saja saat cuci. Ada bunyi maka mengurangi menambah waktu. Kalau bunyi tit 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 tit, tak baju 5 menit. Tit 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 tit, tak baju 5 menit. Sekali tit 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 tit, tambah 5 menit. 10 kali tit 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 tit, 50 menit juga. Bisa hancur aku kalau bunyi kawan ini, saya pikir. Tolong ya, tenang kau kawan. Supaya enggak banyak maju waktuku, saya bilang. Dan puji Tuhan memang asli tidak ada bunyi. Luar biasa. Dan akhirnya saya sampai di tempat ini 2:30 walaupun Amata sudah merepet. Kau pun, apa yang mau kau repeti orang mesin? Iya, kau punnya itu bukan apa-apa. Cepat, cepat begitu di kereta. Jadi Amang Inang, saya betul-betul merenung bahwa luar biasanya Tuhan, dan itu tidak untuk kita hafal, amin. Tidak untuk kita hafal, tapi mari kita hayati, kita nikmati dan kita syukuri dalam hidup ini. Ada banyak hal yang perlu kita syukuri dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kesukaan besar perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kemuliaan itu bukan bicara soal bagaimana aku memuliakan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena tanpa saya muliakan pun Tuhan, dia sudah mulia. Tanpa saya puji pun Tuhan itu sudah terpuji. Tanpa saya katakan Tuhan kau berkuasa, dia tetap berkuasa. Tapi apa tanggung jawab saya sebagai orang yang sudah diberkati? Apa tanggung jawab saya sebagai orang yang sudah mendapat anugerah? Apa tanggung jawab saya sebagai orang yang sudah mendapat belas kasihan? Itu. Jadi kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Engkau bermulia Tuhan. Engkau berkuasa. Jadilah padaku seperti yang engkau ingini. Kan itu yang dikatakan Maria. Jadilah padaku seperti yang engkau ingini, bukan apa yang ku ingini supaya kau lakukan, tapi yang kau ingini jadilah padaku. Kalimat itu sangat luar biasa. Dan ketika bala tentara mengatakan itu di hadapan para gembala, kemuliaan bagi Allah. Saya kira ini satu peristiwa yang menakjubkan ketika bala tentara mengatakannya. Kemuliaan Allah di tempat maha tinggi. Yang mau dikatakan adalah inilah bukti nyata perbuatan Tuhan, bukti kasih setia Tuhan yang membela ciptaannya yang lama yang sudah berdosa. Dia tidak mau, Allah tidak mau manusia itu terus terperosok ke dalam dosa. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bukankah itu belas kasihan Allah yang besar? Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Sama maloni jolma melaksanakan patik, mangulau patik. Dang lawoi tolhas jolmai 100%. Hukum apa namanya? Titah, hukum Taurat itu bisa dilaksanakan. Itu imajo. Mulai dokon uhum ni debata. Memang bukan hanya patik ya, dakola patik, gudang, akal, uhum ni debata. Alai secara khusus majo patik tak bicarahon. Dangadong jolma dabui tolhas mangulahon sisa 10 patiki. Oke, kita bisa lulus melaksanakan perintah pertama. Akulah Tuhan Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanku.
Oke, saya tidak menduakan Tuhan. Lulus. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai aku. Saya tidak buat patung. Dan saya tidak menyembah pohon-pohon. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, sebagian orang bisa tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan, tapi ada banyak orang yang menyebut nama Allah dengan sembarangan. Hola tartutu ibana, Tuhan Yesusmu, Yesusku, Yesus kita semua. Latahnya. Seolah-olah main-main. Ditepuk orang pun, Tuhanmu, Tuhanku. Dengan sembarangan, kan gitu. Oke lah dulu, luluslah dulu kita buat itu. Ingat dan kuduskan hari Sabat, oke lulus. Hormatilah orang tuamu, lulus. Tiba sampai ke hukum Taurat yang ke-9. Jangan bersaksi dusta, dan adong jol mana soya mergaus. Udah nggak lulus kita. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Lalu datanglah Allah Bapa. Oh, todi-todikon. Auno manopo. Nang pemerdosa nama buah mawai nokku tu anak koko itu teh. Songon gelek tai. Seperti anak kita. Kalau dia bersalah, nilibas. Nigotil do. Ulu ala ni sugo ni roha sampai marsalahan. Kalau nggak pas, alai dukonin menjesal maiba. Amat Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Dua palai sisa pisiko dilihat dua sarana au, contohnya aku. Hanya satu orang ini, tapi mesti masalah lah aku buat. Aku masalah biar di situ Tuhan. Maaflah aku. Udah tidur dia lah. Nggak apa artinya ya? Tapi apa yang mau saya katakan di situ bahwa Allah begitu sayang kepada ciptaannya itu walaupun sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang bisa menolong ini kecuali aku. Karena aku yang menciptakan mereka, katanya. Dibawalah kembali melalui Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini. Yesus Kristus yang lahir itu. Tapi dan ada melapatan nah hatu tubuh ni Yesus. Kelahiran Yesus tanpa kematian dan kebangkitannya tidak ada artinya. Untuk apa Yesus hanya lahir? Lahir dan dia besar, melayani sampai dia tua. Tidak ada artinya bagi keberimanan kita. Tapi hari ini kita menikmati berkat Tuhan lewat firman ini, bahwa Natal mengingatkan kita Yesus lahir, mati dan bangkit. Itulah yang menyelamatkan kita lewat belas kasihan Allah. Allah yang maha baik itu. Itulah kesukaan besar itu. Itulah kemuliaan Allah yang sedang berkumandang itu. Dan hari ini amanginang, saat ini kemuliaan Allah kita nikmati bersama. Kemuliaan Allah yang sudah dinubuatkan sejak dulu. Para nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel menubuatkan bahwa akan lahir bagimu seorang Mesias, yaitu Kristus Yesus di kota Daud, keturunan Daud dari tunggul Isai. Dan inilah kenyataannya. Kenyataan itulah yang menjadi kemuliaan yang dikumandangkan oleh bala tentara, bahwa kasih karunia Allah sudah nyata. Belas kasihan Allah sudah nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mau kita lihat dari firman ini? Jika Tuhan sudah berbelas kasihan bagi kita dan sudah menunjukkan dengan nyata-nyata kemuliaannya bagi kita, maka sepatutnya sebagai tanggung jawab kita
Mari kita memuliakan Dia. Sama seperti subtema, mari kita tunjukkan sikap dan perbuatan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Apa itu? Secara khusus kita akan memasuki perhelatan politik sebagai pembawa berita gereja atau kita harus ikut di dalamnya. Harus ikut di dalamnya dan menunjukkan bahwa Tuhan sudah memilih kita menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, supaya nampaklah bahwa kita memuliakan Allah lewat sikap dan perbuatan kita. Sikap dan perbuatan kita juga harus nampak dari kehidupan kita setiap kehidupan berkantor secara. Nah, ini adalah gawean tentu sebagai pegawai, sebagai pelayan di tengah-tengah persekutuan kantor sinode harus tentu menunjukkan kemuliaan Tuhan lewat perbuatan dan sikap. Apa itu? Harus saling menghormati, menghargai. Seperti etika global, semua agama disatukan dengan etika global mengatakan ahana pinangido ni roham si baik. Saya kira di kantor itu ya juga kita hargai dia, hargai orang lain. Kalau kita hormati orang, salah satu sikap kecil, contoh kecil memuliakan Tuhan. Lalu bagi anak-anak, bagi kita anak targoar dan anak masih anak-anak aku ya. Bagi anak-anak, orang dan bagaimana bisa hidup di dalam ketaatan, itu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak Allah menyertai kita dan kita memuliakan Allah dalam hidup kita. Kiranya kemuliaan Allah terus kita hidupi. Kemuliaan Allah itu sekali lagi bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi setiap kehidupan kita ini, apa yang sama seperti apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa-bangsa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, harusnya menunjukkan kemuliaan Allah. Biarlah Tuhan marmulia, marsangat, jalahita bertanggung jawab, pasangap ponibana, sian salhut ngoluta. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Biarlah kiranya kemuliaan-Mu Tuhan menyertai kehidupan kami dan kami boleh hidup saling berdamai satu sama lain, dan damai sejahtera-Mu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Sikap dan perbuatan kami bahwa Tuhan memiliki kemuliaan yang patut dijaga bagi kehidupan. Kasihani kami Tuhan, sertai kami, ajari kami, tuntun kami,
supaya kami terus tinggal di dalam kemuliaan dan kami tinggal dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkenanlah juga Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan di kantor sinode ini. Bapak pimpinan sinode kami, Amang Bisop dan Amang Sekjen beserta jajarannya, dan semua pegawai. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus sehingga dalam pelayanan mereka kemuliaan-Mu boleh nyata. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga mereka, anak cucu mereka, bahkan setiap pergumulan mereka. Bahkan kami berdoa untuk semua yang hadir di sini Tuhan. Setiap pergumulan kami berdoa pada saat ini untuk mereka yang terbaring sakit. Dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan. Berkenanlah kiranya Tuhan memulihkan mereka. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang memiliki pergumulan, menanti-nantikan pekerjaan, menanti-nantikan jodoh, menanti-nantikan keturunan. Dalam kasih-Mu kami memohon, kiranya Tuhan berkenan memberikan yang terbaik. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk perayaan Natal yang indah. Natal sebagai wujud kemuliaan Tuhan, kelahiran Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya. Itulah yang kami rayakan dan kami imani, bukan kami hafal. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin.